Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam perhitungan primbon Jawa kuno, weton bukan sekadar penanda hari lahir, melainkan sebuah cerminan watak, jalan hidup, hingga potensi nasib seseorang. Weton Senin Pon dikenal sebagai perpaduan antara energi hari, Senin yang lembut dengan pasaran, Pon yang memiliki getaran keseimbangan. Namun di balik harmoni itu, tersimpan sisi gelap yang kerap tidak disadari, bahkan oleh pemilik weton itu sendiri. Senin memiliki Neptune third, sementara Pon bernilai 7, menjadikan total 11. Angka ini dalam primbon sering dikaitkan dengan energi batin yang kuat, tetapi tidak stabil. Di satu sisi, individu Senin Pon dikenal tenang, penyabar, dan mampu menenangkan suasana. Namun di sisi lain, ketenangan itu bukan selalu pertanda kedamaian, melainkan bisa menjadi topeng yang menutupi gejolak besar di dalam jiwa. Orang dengan weton Senin Pon sering menyimpan perasaan terlalu dalam. Mereka bukan tipe yang mudah meluapkan emosi. Justru mereka cenderung menahan, memendam, dan mengunci rapat apa yang dirasakan. Dalam pandangan primbon, kebiasaan ini adalah pintu awal dari sisi gelap yang perlahan tumbuh. Karena emosi yang tidak tersalurkan akan berubah menjadi energi negatif yang mengendap di dalam batin. Pada titik tertentu, energi itu bisa berubah menjadi sifat pendendam yang halus. Bukan dendam yang terlihat jelas, melainkan dendam yang diam, dingin, dan menunggu waktu. Orang Senin Pon jarang membalas secara langsung, tetapi mereka mampu mengingat luka dalam waktu yang sangat lama. Bahkan, ada keyakinan dalam primbon bahwa mereka bisa menyimpan rasa hingga bertahun-tahun tanpa terlihat berubah di permukaan. Lebih dalam lagi, sisi gelap Senin Pon juga terletak pada kecenderungan mereka untuk hidup dalam dunia pikiran sendiri. Mereka sering terlalu banyak berpikir, menimbang, dan meragukan. Hal ini membuat mereka tampak bijak, namun sebenarnya sedang terjebak dalam labirin pikiran yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kondisi tertentu, ini bisa berubah menjadi overthinking yang melemahkan mental. Ketika tekanan hidup datang, orang Senin Pon jarang mencari pelarian pada orang lain. Mereka memilih diam. Tetapi diam yang berlarut-larut bisa berubah menjadi kesepian yang pekat. Dalam primbon Jawa, kesepian seperti ini dianggap berbahaya, karena membuka celah bagi energi negatif untuk masuk, terutama energi batin yang tidak seimbang. Ada pula sisi gelap lain, yang lebih tersembunyi, yaitu kecenderungan untuk merasa tidak pernah cukup. Meskipun terlihat sederhana dan tidak banyak menuntut, dalam hati mereka sering muncul rasa kurang puas terhadap diri sendiri. Mereka bisa merasa iri secara diam-diam, membandingkan hidupnya dengan orang lain, namun tidak pernah mengungkapkannya. Perasaan ini jika dibiarkan dapat berkembang menjadi sifat pasif-agresif. Mereka tidak marah secara langsung, tetapi menunjukkan ketidaksukaan melalui sikap dingin, menjauh, atau bahkan bersikap seolah tidak peduli. Inilah yang membuat orang lain sering salah memahami mereka. Dalam hubungan sosial, Senin Pon juga memiliki sisi gelap berupa ketidakmampuan untuk sepenuhnya percaya. Mereka cenderung berhati-hati, bahkan terlalu waspada. Akibatnya, mereka sulit membuka diri secara utuh. Mereka bisa terlihat ramah dan hangat, tetapi selalu ada jarak yang tidak terlihat. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai ati kebek selimut, hati yang terselimuti lapisan-lapisan perlindungan. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dari luka, tetapi justru membuat mereka sulit merasakan kedekatan yang tulus. Lebih jauh lagi, sisi gelap ini bisa berkembang, menjadi kebiasaan menghindari konflik secara berlebihan. Sekilas ini terlihat baik, namun sebenarnya dapat menjadi masalah, karena konflik yang tidak diselesaikan hanya akan menumpuk dan, pada akhirnya, meledak dalam bentuk yang tidak terduga. Dalam beberapa kasus, orang Senin Pon bisa tiba-tiba berubah drastis ketika batas kesabarannya telah terlampaui. Ledakan emosi ini sering mengejutkan orang di sekitarnya, karena selama ini mereka dikenal tenang. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai banyu anteng sing nyimpen arus deras. Air tenang yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Tidak hanya itu, sisi gelap lain yang cukup kuat adalah kecenderungan untuk merasa paling benar dalam diam. Mereka jarang berdebat, tetapi dalam hati bisa sangat keras memegang prinsip sendiri. Jika tidak diimbangi dengan keterbukaan, hal ini bisa membuat mereka sulit menerima sudut pandang orang lain. Semua sisi gelap ini bukanlah kutukan, melainkan potensi yang perlu disadari.
Dalam ajaran Primbon Jawa, setiap weton memiliki dua sisi, terang dan gelap. Keseimbanganlah yang menjadi kunci utama. Bagi pemilik weton Senin Pon, perjalanan hidup seringkali adalah perjalanan batin. Mereka dituntut untuk mengenali diri sendiri lebih dalam dibandingkan weton lain. Karena jika tidak, sisi gelap itu bisa perlahan menguasai tanpa disadari. Dan inilah awal dari kisah panjang tentang bayangan yang tersembunyi dalam diri. Senin Pon, bayangan yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu ada, menunggu untuk dipahami, atau justru dibiarkan tumbuh dalam diam. Di balik ketenangan yang tampak dari luar, orang dengan weton Senin Pon sering membawa luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dalam pandangan Primbon Jawa, hal ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari garis energi yang mereka bawa sejak lahir. Luka tersebut bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kekecewaan, atau bahkan dari hal-hal kecil yang bagi orang lain tampak sepele. Namun bagi Senin Pon, setiap perasaan memiliki kedalaman yang berbeda. Mereka merasakan segalanya lebih dalam, lebih lama, dan lebih membekas. Inilah yang membuat sisi gelap mereka mulai terbentuk, bukan dari niat buruk, tetapi dari akumulasi rasa yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Mereka cenderung sulit melupakan. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ingatan mereka melekat kuat dengan emosi. Setiap kenangan seperti memiliki jejak rasa yang terus hidup di dalam batin. Dalam Primbon, kondisi ini sering disebut sebagai rasa kang ora rampung, perasaan yang tidak pernah selesai. Akibatnya orang Senin Pon bisa terjebak dalam masa lalu tanpa disadari. Mereka terlihat berjalan maju, tetapi batinnya masih tertinggal di belakang. Hal ini menciptakan konflik internal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika seseorang menyakiti mereka, Senin Pon jarang menunjukkan reaksi besar. Mereka memilih diam, mengalah, atau bahkan tersenyum. Tetapi di dalam luka itu tersimpan rapi. Seiring waktu, luka tersebut tidak hilang, justru mengeras menjadi bagian dari karakter mereka. Sisi gelap dari kondisi ini adalah munculnya sikap tertutup yang berlebihan. Mereka menjadi selektif dalam mempercayai orang, bahkan terkadang terlalu curiga. Dalam beberapa kasus, mereka bisa menilai orang lain dari pengalaman buruk di masa lalu, bukan dari kenyataan saat ini. Lebih jauh lagi, Senin Pon memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, mereka lebih sering bertanya, apa yang salah dengan diriku? Daripada melihat faktor luar, sikap ini terlihat rendah hati, tetapi jika berlebihan bisa berubah menjadi beban mental yang berat. Dalam Primbon Jawa, hal ini dikaitkan dengan energi batin yang terlalu dalam ke dalam diri sendiri. Energi yang seharusnya mengalir keluar justru terjebak dan berputar di dalam, menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Tekanan ini kemudian bisa berubah menjadi perasaan tidak berharga. Meskipun dari luar mereka terlihat baik-baik saja, di dalam hati bisa muncul rasa bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup berarti. Inilah sisi gelap yang paling jarang diketahui orang lain. Tidak berhenti di situ, luka yang tidak sembuh juga dapat memengaruhi cara mereka mencintai. Senin Pon sering mencintai dengan tulus, bahkan terlalu tulus. Namun karena pernah terluka, mereka menjadi berhati-hati. Mereka bisa mencintai dalam diam tanpa banyak ekspresi, karena takut mengalami rasa sakit yang sama. Ironisnya, hal ini justru membuat pasangan atau orang terdekat merasa tidak cukup dicintai. Bukan karena kurang rasa, tetapi karena rasa itu tersembunyi terlalu dalam. Sisi gelap lain muncul dalam bentuk ketergantungan emosional yang tidak disadari. Meskipun terlihat mandiri, Senin Pon sebenarnya bisa sangat bergantung pada kehadiran seseorang yang mereka percaya. Ketika orang itu pergi atau berubah, dunia mereka terasa runtuh. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa mengalami kesedihan yang sangat dalam, bahkan lebih dari yang terlihat. Mereka tidak selalu menangis di depan orang lain, tetapi batinnya bisa penuh dengan kekosongan. Primbon Jawa menggambarkan kondisi ini seperti sumur tanpa dasar, terlihat tenang di permukaan, tetapi dalamnya tidak terukur. Kesedihan yang mereka rasakan bisa terus turun tanpa batas, jika tidak disadari dan diatasi. Selain itu, ada kecenderungan untuk mengulang pola yang sama dalam hidup. Karena luka lama tidak pernah benar-benar diselesaikan, mereka bisa tanpa sadar menarik situasi atau orang yang serupa dengan masa lalu. Ini adalah siklus yang sulit diputus jika tidak ada kesadaran diri. Sisi gelap ini juga bisa membuat mereka sulit memaafkan, terutama jika luka tersebut sangat dalam. Mereka mungkin berkata sudah memaafkan, tetapi di dalam hati masih ada sisa rasa yang belum benar-benar dilepaskan. Dan sisa rasa itulah yang menjadi bayangan dalam setiap langkah mereka. Dalam hubungan sosial, hal ini bisa membuat mereka tampak berubah-ubah. Kadang hangat, kadang dingin. Kadang dekat, lalu tiba-tiba menjauh. Orang lain mungkin bingung, tetapi sebenarnya mereka sedang berjuang dengan perasaan sendiri.
Semua ini menunjukkan bahwa sisi gelap Senin Pon bukanlah sesuatu yang kasar atau terlihat jelas. Justru sebaliknya, ia halus, tersembunyi, dan perlahan mengikat dari dalam. Inilah yang membuatnya berbahaya, karena sesuatu yang tidak terlihat seringkali lebih sulit untuk disadari. Dan bagi Senin Pon, luka yang tidak pernah benar-benar pergi itu adalah akar dari banyak bayangan dalam hidup mereka, bayangan yang akan terus mengikuti hingga mereka berani menghadapi dan melepaskannya. Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton Senin Pon sering menghadapi lika-liku yang tidak selalu terlihat dari luar. Mereka tampak menjalani hidup dengan tenang, tetapi sebenarnya sedang berjalan di jalur yang penuh ujian batin. Dalam Primbon Jawa, hal ini disebut sebagai urip kebak, ujian rasa, hidup yang dipenuhi ujian perasaan. Salah satu sisi gelap yang paling terasa muncul dalam hubungan dengan orang lain. Senin Pon dikenal sebagai pribadi yang setia dan tulus. Namun di balik ketulusan itu, ada kecenderungan untuk mencintai secara berlebihan tanpa keseimbangan. Mereka bisa memberikan segalanya, tetapi sering lupa menjaga diri sendiri. Ketika mencintai, mereka tidak setengah-setengah. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena ketika harapan tidak sesuai kenyataan, luka yang muncul menjadi berkali-kali lipat lebih dalam. Dalam Primbon, ini dianggap sebagai bentuk rasa kangkakehan perasaan yang terlalu besar hingga sulit dikendalikan. Akibatnya, hubungan yang dijalani seringkali tidak stabil. Bukan karena mereka tidak mampu menjaga hubungan, tetapi karena mereka terlalu dalam terlibat secara emosional. Mereka bisa sangat bahagia dalam waktu singkat, lalu jatuh dalam kesedihan yang sama dalamnya. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk bergantung secara emosional pada pasangan atau orang terdekat. Mereka mencari rasa aman dalam hubungan, tetapi tanpa sadar menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan. Ketika pusat itu goyah, seluruh keseimbangan hidup mereka ikut terguncang. Dalam kondisi tertentu, Senin Pon bisa menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sikap orang lain. Hal kecil seperti perubahan nada, bicara atau sikap dingin bisa ditafsirkan secara berlebihan. Pikiran mereka mulai bekerja, menghubungkan satu hal dengan hal lain, hingga menciptakan kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu nyata. Inilah yang membuat hubungan mereka sering diuji oleh prasangka, yang muncul dari dalam diri sendiri. Tidak hanya dalam cinta, dalam hubungan pertemanan pun sisi gelap ini terlihat. Mereka bisa sangat loyal, tetapi jika merasa dikhianati, mereka akan menarik diri sepenuhnya. Tidak ada setengah-setengah. Sekali kepercayaan rusak, sulit bagi mereka untuk kembali seperti semula. Lebih jauh lagi, dalam perjalanan rezeki dan career, Senin Pon juga memiliki tantangan tersendiri. Mereka sebenarnya memiliki intuisi yang kuat dan kemampuan untuk melihat peluang. Namun sisi gelap berupa keraguan sering menjadi penghambat terbesar. Mereka terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu berhati-hati hingga akhirnya melewatkan kesempatan. Dalam Primbon Jawa, ini disebut sebagai kakehan mikir, kelangan dalan, terlalu banyak berpikir hingga kehilangan jalan. Selain itu, ada kecenderungan untuk merasa cepat puas di satu sisi, tetapi di sisi lain merasa tidak cukup. Ini menciptakan konflik batin yang membuat mereka sulit menentukan arah. Mereka ingin maju tetapi juga takut gagal. Mereka ingin berubah tetapi juga takut kehilangan kenyamanan. Akibatnya, langkah mereka sering tertahan. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk menyendiri ketika menghadapi masalah. Alih-alih mencari solusi bersama orang lain, mereka memilih memikul semuanya sendiri. Hal ini membuat beban terasa lebih berat dari yang seharusnya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membuat mereka merasa lelah secara emosional. Mereka seperti berjalan sendiri di jalan panjang tanpa teman, meskipun sebenarnya ada orang yang siap membantu. Dalam hal keuangan, Senin Pon juga bisa mengalami naik turun yang tidak terduga. Bukan karena tidak mampu mengelola, tetapi karena keputusan yang diambil sering dipengaruhi oleh perasaan. Ketika sedang merasa baik, mereka bisa sangat dermawan. Namun ketika sedang tertekan, mereka bisa kehilangan arah dalam mengatur pengeluaran. Primbon Jawa menggambarkan ini sebagai rezeki milik kaya banyu, nanging uga bisa surut tanpa disadari. Rezeki mengalir seperti air, tetapi juga bisa surut tanpa terasa. Yang paling dalam dari sisi gelap ini adalah perasaan hampa yang kadang muncul tanpa sebab yang jelas. Di tengah kehidupan yang terlihat baik-baik saja, mereka bisa merasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang, tetapi tidak tahu apa. Perasaan ini sering datang di saat sunyi, ketika mereka sendirian dengan pikiran sendiri, dan disitulah sisi gelap Senin Pon benar-benar terasa bukan sebagai sesuatu yang terlihat, tetapi sebagai ruang kosong yang perlahan menggerogoti dari dalam. Namun semua ini bukan tanpa makna. Dalam Primbon Jawa, setiap ujian yang dialami Senin Pon adalah bagian dari proses pendewasaan batin. Mereka ditakdirkan untuk belajar, memahami diri sendiri lebih dalam,
dibandingkan banyak orang. Tetapi sebelum sampai pada titik terang, mereka harus melewati lorong gelap yang panjang, dan tidak semua orang mampu melewatinya. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, manusia tidak hanya terdiri dari raga dan pikiran, tetapi juga lapisan energi batin yang halus. Weton Senin Pon dikenal memiliki getaran batin yang kuat, namun tidak selalu stabil. Disinilah sisi gelap mulai mengambil bentuk yang lebih dalam, bukan sekadar sifat, tetapi juga pengaruh energi yang tidak terlihat. Orang Senin Pon dipercaya memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka mudah merasakan suasana, menangkap emosi orang lain, bahkan terkadang menyerap energi tanpa disadari. Di satu sisi, ini adalah anugerah. Namun di sisi lain, ini bisa menjadi pintu masuk bagi hal-hal negatif. Dalam kondisi batin yang lemah, seperti saat sedih, kecewa, atau putus asa, energi mereka menjadi tidak seimbang. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai rogo kendo, batin kabukan, raga melemah, batin terbuka. Ketika hal ini terjadi, Senin Pon menjadi lebih rentan terhadap pengaruh luar, termasuk energi negatif yang tidak kasat mata. Sisi gelapnya, mereka bisa mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Dari yang awalnya tenang, mendadak menjadi gelisah, cemas, atau bahkan merasa tertekan. Perubahan ini sering sulit dijelaskan secara logika, karena berasal dari lapisan batin yang lebih dalam. Tidak jarang, mereka juga mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata dan membekas. Dalam Primbon, mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan salah satu jalur komunikasi batin. Bagi Senin Pon, mimpi bisa menjadi cermin dari kondisi energi mereka. Jika batin sedang tidak seimbang, mimpi yang muncul pun cenderung gelap, membingungkan, atau bahkan menakutkan. Lebih jauh lagi, sisi gelap ini bisa membuat mereka merasa tidak sendiri meskipun sedang sendirian. Bukan selalu dalam arti harfiah, tetapi lebih kepada perasaan diawasi atau ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hal ini sering muncul ketika batin sedang dalam kondisi rapuh. Primbon Jawa mengaitkan hal ini dengan aura yang melemah. Ketika aura tidak kuat, seseorang lebih mudah terbaca dan terpengaruh oleh energi di sekitarnya. Dan Senin Pon dengan kepekaan alaminya menjadi lebih terbuka terhadap hal tersebut. Namun yang paling berbahaya bukanlah pengaruh dari luar, melainkan konflik dari dalam diri sendiri. Energi batin yang tidak stabil dapat menciptakan pertarungan antara pikiran dan perasaan. Mereka tahu apa yang benar tetapi merasa sulit melakukannya. Mereka ingin tenang tetapi pikirannya tidak berhenti bergerak. Dalam kondisi ini, muncul kecenderungan untuk menarik diri dari dunia luar. Mereka lebih nyaman berada dalam kesendirian, tetapi kesendirian itu justru memperkuat suara-suara di dalam kepala. Pikiran menjadi semakin dalam, semakin jauh, hingga terkadang sulit dibedakan mana yang nyata dan mana yang hanya kekhawatiran. Sisi gelap lainnya adalah munculnya intuisi yang tidak seimbang. Senin Pon dikenal memiliki firasat yang kuat, tetapi jika batin sedang kacau, firasat itu bisa berubah menjadi prasangka. Mereka merasa seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, padahal belum tentu demikian. Inilah yang membuat mereka sering hidup dalam bayangan, ketakutan yang diciptakan sendiri. Dalam beberapa kepercayaan Primbon, Senin Pon juga memiliki daya tarik tertentu terhadap hal-hal gaib. Bukan berarti selalu berhubungan langsung, tetapi lebih kepada sensitivitas, yang membuat mereka lebih mudah merasakan keberadaan energi lain. Jika tidak memiliki pegangan batin yang kuat, kondisi ini bisa membuat mereka merasa terganggu, bukan oleh sesuatu yang nyata, tetapi oleh perasaan yang terus menghantui. Namun demikian perlu dipahami bahwa semua ini bukan untuk ditakuti. Sisi gelap ini justru merupakan bagian dari potensi besar yang dimiliki Senin Pon karena dibalik kepekaan yang tinggi, terdapat kemampuan untuk memahami hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Masalahnya hanya satu, keseimbangan. Jika mereka mampu menjaga batin tetap kuat, maka kepekaan itu akan menjadi kekuatan. Tetapi jika tidak, maka ia akan berubah menjadi beban yang berat. Primbon Jawa mengajarkan bahwa kunci untuk menghadapi sisi ini adalah dengan memperkuat diri dari dalam, melalui ketenangan, kesadaran, dan pengendalian rasa. Karena semakin kuat batin seseorang, semakin kecil pengaruh luar yang bisa masuk. Bagi Senin Pon, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus belajar mengenali dirinya sendiri, menerima sisi gelapnya, dan perlahan mengendalikannya. Karena jika tidak, bayangan tak kasat mata itu akan terus mengikuti, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Setelah memahami berbagai sisi gelap yang tersembunyi dalam weton Senin Pon, satu hal menjadi jelas, semua itu bukanlah kutukan, melainkan ujian sekaligus potensi. Dalam ajaran Primbon Jawa kuno, tidak ada watak yang sepenuhnya buruk. Yang ada hanyalah energi yang belum seimbang. Sisi gelap Senin Pon dari luka batin, overthinking, ketergantungan emosional,
hingga kepekaan terhadap energi tak kasat mata, semuanya berakar dari satu hal, kedalaman rasa. Mereka adalah pribadi yang hidup dengan perasaan yang kuat, dan disitulah kekuatan sekaligus kelemahannya berada. Langkah pertama untuk menaklukkan sisi gelap ini adalah kesadaran diri. Senin Pon harus mampu mengenali kapan dirinya sedang terjebak dalam pikiran sendiri, kapan perasaannya mulai menguasai logika, dan kapan luka lama mulai memengaruhi keputusan saat ini. Dalam primbon ini disebut sebagai elinglan waspada, ingat dan waspada. Bukan sekadar sadar tetapi juga mampu mengendalikan diri di tengah gejolak batin. Selanjutnya adalah belajar melepaskan. Ini adalah hal yang paling sulit bagi Senin Pon. Mereka terbiasa menyimpan, mengingat dan merasakan semuanya secara mendalam. Namun justru karena itu mereka harus belajar untuk merelakan. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa tidak semua hal harus dibawa terus-menerus. Luka yang tidak dilepaskan hanya akan berubah menjadi beban yang mengikat langkah. Dalam praktiknya, ini bisa dimulai dari hal sederhana. Berhenti menyalahkan diri sendiri atas masa lalu, berhenti mengulang-ulang kejadian yang sudah selesai, dan mulai memberi ruang bagi diri untuk bernafas. Selain itu, Senin Pon perlu membangun batas dalam hubungan. Ketulusan adalah kekuatan mereka, tetapi tanpa batas. Ketulusan itu bisa melukai diri sendiri. Mereka harus belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan seluruh perhatian dan pengorbanan mereka. Primbon Jawa mengajarkan pentingnya tepa selira, menempatkan diri dengan bijak. Bukan hanya memahami orang lain tetapi juga menjaga diri sendiri. Dalam hal batin dan spiritual, memperkuat diri adalah kunci utama. Senin Pon disarankan untuk memiliki rutinitas yang menenangkan pikiran, seperti berdiam sejenak, mendekatkan diri pada doa, atau melakukan aktivitas yang membuat hati terasa ringan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan energi dalam diri, agar tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Mengelola pikiran juga menjadi hal yang sangat penting. Overthinking adalah salah satu akar dari banyak masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka perlu belajar membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya kekhawatiran. Salah satu cara yang diajarkan dalam primbon adalah dengan mengendalikan rasa. Ketika pikiran mulai melayang terlalu jauh, tarik kembali pada kenyataan. Fokus pada apa yang ada di depan mata, bukan pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dalam perjalanan hidup, Senin Pon juga perlu menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Mereka sering memiliki standar yang tinggi terhadap diri sendiri, yang tanpa disadari menjadi sumber tekanan. Menerima ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses penyembuhan. Lebih dalam lagi, mereka harus memahami bahwa kekosongan yang kadang dirasakan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk mengenal diri lebih jauh. Kekosongan itu adalah ruang, dan ruang bisa diisi dengan hal-hal yang lebih baik jika disadari. Dalam primbon Jawa, perjalanan seperti ini disebut sebagai laku urip, proses menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Bukan sekadar menjalani, tetapi memahami setiap rasa, setiap luka, dan setiap pelajaran yang datang. Sisi gelap Senin Pon tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan selalu ada sebagai bagian dari diri. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka menghadapinya. Apakah mereka akan dikuasai oleh bayangan itu, atau justru menjadikannya sebagai kekuatan? Karena pada akhirnya, orang Senin Pon yang mampu mengendalikan sisi gelapnya akan tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat. Mereka bukan hanya memahami orang lain, tetapi juga memahami dirinya sendiri pada tingkat yang dalam. Dan dari situlah lahir ketenangan yang sejati, bukan ketenangan yang menutupi luka, tetapi ketenangan yang lahir dari penerimaan. Bayangan itu tidak lagi menakutkan, karena mereka telah berdamai dengannya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.